Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波讲座episode 58 beberapa garis besar yang penting dari membina diri. Saat Anda tiba di kantor dan merasa pimpinanmu kurang baik, Anda pasti akan marah padanya. Itu artinya Anda tidak memiliki kebijaksanaan dalam pengamatan. Kita harus mengobservasi segala hal dengan cermat. Saat Anda melihat pimpinan yang hanya duduk saja, sedangkan Anda bekerja keras, Anda akan berpikir mengapa bos sangat santai. Anda perlu mengetahui bahwa betapa sulitnya saat dia sekolah. Apakah Anda tahu berapa kali lipat usahanya dari orang biasa untuk bisa duduk di dalam kantor? Observasi dengan cermat artinya mengubah pikiran diri sendiri untuk melihat suatu permasalahan. Ada banyak pria yang sering berpikir bahwa mengapa anak-anak lebih dekat pada mama? Mengapa tidak dekat dengan papa? Di antara papa dan mama, siapa lebih banyak menjaga anak? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mama telah mengandung selama 10 bulan. Jadi anak lebih dekat dengan mama. Untuk apa pria berebutan dengannya? Sudah sangat wajar jika anak bersama dengan mamanya. Begitu sederhana. Observasi dengan cermat artinya Anda menggunakan cara cermat untuk melihat segala hal di dunia ini. Dengan demikian, Anda akan memunculkan kebijaksanaan atau yang disebut dengan kebijaksanaan dalam observasi. Perilaku seseorang dinamakan sebagai tekad. Orang yang bisa bertahan pada suatu hal yang dia kerjakan, apakah orang tersebut memiliki tekad? Perilaku seseorang sangatlah penting. Itu adalah tekad Anda. Keberhasilan membentuk kebijaksanaan. Saat manusia berhasil, maka segala hal yang dikerjakan akan memunculkan kebijaksanaan atau yang kita sebut keberhasilan membentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini karena Anda berhasil dan memiliki kekuatan tekad. Mana ada orang sukses tanpa memiliki kekuatan tekad? Itu dinamakan sebagai keberhasilan membentuk kebijaksanaan. Ini adalah ajaran Mahayana. Si adalah kesadaran. Apa itu kesadaran? Itu adalah kemampuan membedakan baik buruknya seseorang. Anda sudah membentuk konsep tersebut. Saat hal yang dilakukan orang tersebut baik, tapi Anda berkata itu tidak baik. Saat orang yang malas sekolah berkata, apa gunanya bersekolah? Saat melihat orang yang rajin bersekolah, dia berkata, orang ini tidak baik. Dengan demikian, kesadaran Anda telah terbentuk. Kesadaran ini sangatlah penting. Kesadaran seseorang yang mendalam memiliki cermin kebijaksanaan yang besar. Saat kesadaran Anda bersih, jelas, dan benar, maka hidupmu akan benar. Itu disebut dengan cermin kebijaksanaan yang besar. Jika kesadaranmu salah, maka segala hal yang Anda kerjakan akan salah juga. Mengapa banyak pernikahan wanita yang gagal? Suami saya harusnya begini dan begitu. Jika saya tidak menemukan pria seperti demikian, saya tidak akan menikah. Akhirnya dia tidak menikah. Saat dia sudah berdamai dengan pria tersebut, sudah seharusnya dia memperlakukan saya demikian. Kesadaranmu sudah membentuk konsep tersebut. Jadi, Anda akan merasa tidak nyaman ketika melihat pria. Akhirnya,
semua pria akan meninggalkanmu. Arti dari cermin kebijaksanaan yang besar adalah hati Anda harus sempurna bagaikan cermin. Apa itu cermin? Artinya, Anda bisa menyinari orang lain dengan sempurna. Jika Anda menyinari segala hal yang baik, pikiranmu hanya menyisakan hal yang baik. Jika hasil cerminannya buruk, maka pikiranmu akan menyisakan hal yang buruk. Melihat kejelasan esensi dari sebuah kesadaran, itu dinamakan sebagai cermin kebijaksanaan yang besar. Kebijaksanaan awal yang ada pada kesadaran manusia dinamakan kebijaksanaan sejati. Manusia akan tahu itu baik saat dia melihat sesuatu yang baik. Manusia akan tahu itu buruk saat dia melihat sesuatu yang buruk. Itu adalah tekad yang Anda miliki. Apakah manusia memiliki tekad sejati? Ada. Seperti yang kalian tahu, orang yang mencelakai orang lain disebut orang jahat. Orang yang membantu orang lain disebut orang baik. Tapi apakah kalian akan mengetahui saat ada orang yang sedang mencelakai orang lain? Anda tidak akan mengetahuinya saat Anda sudah tahu dia telah menipu. Mengapa Anda masih mengikutinya untuk menipu orang lain? Karena Anda tidak tahu apakah itu baik dan buruk. Masyarakat zaman sekarang hanya peduli pada mencari uang. Mereka tidak memedulikan apakah itu menipu orang atau bukan. Mereka hanya mementingkan banyaknya uang yang bisa mereka dapatkan. Apakah kesadaran ini benar? Kebijaksanaan awal yang ada untuk melihat kesadaran secara jelas. Artinya, pikiranmu harus memiliki dasar. Hal apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Semua makhluk memiliki 5 macam kebijaksanaan, berupa perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Yang pertama dinamakan pemahaman tentang sifat dasar alam semesta. Kebijaksanaan akan kesetaraan. Yang ketiga, kebijaksanaan akan observasi. Selanjutnya, keberhasilan yang membentuk kebijaksanaan, cermin kebijaksanaan yang besar. Kebijaksanaan alam manusia yang Sifu beritahu kalian ada pada Sincing yang kita baca. Melihat pancaskanda sebagai kosong. Hal tersebut ada dalam pikiranmu. Apakah kalian memiliki kesadaran awal pada pemahaman suatu hal? Contohnya, ada orang yang berkata padamu, anak ini sudah berlebihan main komputer. Jika pikiranmu merasa acuh tak acuh, tidak apa-apa. Apakah Anda memiliki kesadaran ini? Jika pikiranmu memiliki pemikiran, anak kecil tidak boleh bermain game. Jadi saat ada orang yang memberitahumu tentang siapa yang bermain game, konsep yang pertama yang dia pikirkan adalah dia sudah rusak, itu tidak boleh dimainkan. Apakah kalian memiliki pandangan tersendiri untuk menilai seseorang baik dan buruk? Apakah kalian memiliki kesadaran tersebut? Ada apa jika pria merokok? Ada wanita yang berkata, tidak boleh merokok. Saya ingin menikah dengan pria yang tidak merokok. Ada wanita yang berkata, segelas bir dan sebatang rokok melewati kehidupan dewa. Saya sudah mendapatkan suami yang seperti ini. Apa boleh buat? Konsep yang berbeda. Karena Anda sudah memiliki kesadaran pada pikiranmu, perkataan bodhisatwa lebih mendalam daripada ilmu psikologis. Asalkan pikiran seseorang murni, maka dia akan bisa menghancurkan raga, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Jika pikiranmu sudah bersih, apakah Anda memiliki kesadaran ini lagi? Tidak ada kesadaran lagi. Jika pikiranmu sudah bersih, otak Anda juga akan bersih. Pikiran bersih memandang hatimu dengan baik. Jika pikiranmu bersih, maka Anda akan bisa memandang hatimu dengan baik. Saat manusia sudah tenang, bersih dan tanpa adanya pikiran kacau, dia sendiri tahu apakah dia sedang melakukan hal baik atau buruk. Ada banyak orang yang masih tidak tahu bahwa dia sedang melakukan hal baik. Contoh sederhana mengenai orang yang minum bir.
Ada orang berkata, "Jangan banyak minum bir. Saya baru minum sedikit." Apakah dia memiliki kesadaran? Saudaraku, Anda sudah minum 1 botol. Tidak, saya hanya minum sedikit. Anda sudah mabuk. Saya tidak mabuk. Anda tidak boleh minum lagi. Saya sudah biasa minum banyak. Apakah menurutmu saya terlihat mabuk? Dia tidak mengetahuinya. Sama halnya saat kita ada di alam manusia. Jelas-jelas kita melakukan kesalahan. Orang lain berkata, "Anda sudah salah." Di mana kesalahan saya? Dia tidak mengetahuinya. Banyak orang yang mengemudi dengan cepat. Orang lain berkata, "Jangan mengemudi lagi, bisa kecelakaan suatu hari nanti." Apakah ini termasuk cepat? Bagaimana dengan orang yang balap mobil? Manusia harus memandang hatinya dengan baik. Kita harus menjauhkan diri dari nafsu, keinginan, dan panca skanda. Xinqing mengharapkan kita untuk melihat panca skanda sebagai kosong. Jangan dipikirkan, karena semua itu adalah pikiran kacau. Rupa, perasaan, pikiran. Segala hal yang kalian lihat adalah kekosongan. Segala hal yang kalian rasakan adalah kepalsuan. Banyak orang yang merasa orang tersebut baik padamu. Saat mengobrol dengannya, orang lain akan mengabaikanmu. Apakah perasaanmu benar? Saat Anda merasa anak berselisih denganmu, lalu Anda menghampiri dan berbicara pada anakmu, ternyata anak bersikap baik padamu. Itu hanya perasaanmu saja. Rupa, perasaan, pikiran. Apakah pemikiranmu sudah benar? Apakah pikiran kacaumu itu benar? Orang lain tidak berpikir demikian, tapi Anda malah berpikir demikian. Anda memikirkan orang lain demikian. Apakah pemikiranmu benar? Rupa, perasaan, pikiran. Jika pemikiranmu sudah salah, apakah tindakanmu tidak akan salah? Tindakan dalam kesadaranmu benar. Kesadaranmu sudah salah. Itu sudah menetap di pemikiranmu. Istri saya sangat malas. Serajin apapun istrimu, Anda akan merasa dia sangat malas. Saat ada istri yang merasa suaminya sangat kotor, dia tidak pernah mandi. Seberapa rajinnya dia mandi, Anda akan merasa dia hanya rajin mandi beberapa hari ini saja. Lihat, seberapa hebatnya sebuah kesadaran. Saat kesadaran ada di dalam pikiran seseorang, maka Anda telah jatuh dalam masalah. Saat Anda mengambil sesuatu di pasar dan orang lain tidak mengetahuinya, orang lain mengambilnya. Jadi saya juga ikut mengambilnya. Itu adalah mencuri. Jika Anda sudah ditangkap sekali, maka Anda akan repot sendiri. Karena kesadaran tersebut sudah terbentuk di pasangan suami istri. Suami saya sangat jorok. Dia sembarangan menaruh kaos kaki. Seberapa rajin Anda menasihatinya, dia akan berkata, "Saya sudah memperbaiki diri. Saya sudah mencuci kaki. Saya sudah menaruh kaos kaki dengan baik. Coba lihat." Saya tidak mau melihatnya karena itu tidak akan bertahan lama. Kamu akan malas lagi setelah beberapa hari. Lihat, istrinya keras kepala kan? Bukankah mengubah kesadaran seseorang itu sangat sulit? Ada sebuah peribahasa berkata, air yang dipenuhi pahala tidak bisa memasuki wadah yang sombong dan keras. Apa arti dari perkataan tersebut? Air pahala yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Jika Anda sangat sombong dan merasa bahwa pembinaan dirimu sudah sangat hebat, Anda merasa sudah serupa dengan bodhisatwa, apakah Anda bisa memahami ceramah Sifu? Dia tidak bisa memasuki wadah yang sombong dan keras. Seberapa sulitnya Dharma ingin menyadarkan manusia dan membuatmu percaya, seberapa galaknya kalian dulu. Sifu sudah membuat 10 juta orang belajar Dharma bersama saya. Kalian sedang mengubah kesadaran diri kalian masing-masing. Kalian mengandalkan welas asih Kuan Yin Pusa dan kegigihan Sifu yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fofa Master Lu Juntong. Bergembira dalam Dharma bersama
dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.